Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP IT Al-Izzah Ibu Sulkiyah MPD. Yang terhormat Ketua Pelaksana LDKS 2020 Ibu Radila Rizkia SE. Yang terhormat Pembina OSIS dan MPK SMP IT Al-Izzah Masa Bakti 2019-2020 Bapak Irfan Rahman Firdaus SPDI. Yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta pegawai SMP IT Al-Izzah. Yang saya banggakan seluruh pengurus OSIS dan MPK Masa Bakti 2019-2020. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2020. Baiklah, untuk membuka acara kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Keihan Priyatna Sadra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marfud. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Pembina OSIS SMP IT Al-Izzah Bapak Irfan Rahman Firdaus SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, peserta LDKS tahun 2020 yang berbahagia, yang sedang mengikuti kegiatan LDKS dari rumah masing-masing, turut berbahagia di hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan LDKS di tahun 2020 ini meski di tengah pandemi corona virus ya, corona 19. Tapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk melaksanakan kegiatan LDKS di tahun ini, sampailah kita pada gerbang awal menuju mencetak generasi-generasi pemimpin yang ada di sekolah SMP IT Al-Izzah. Bapak selaku Pembina OSIS SMP IT Al-Izzah tahun 2020-2021 ingin mengucapkan selamat dan juga sukses kepada kalian untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan LDKS tahun 2020, karena sejatinya coronavirus yang sedang mewabah ini bukan menjadi halangan. Pemimpin-pemimpin baru akan lahir dari sekolah SMP IT Al-Izzah yang kita cintai ini. Salah satu wasilahnya adalah dengan kegiatan LDKS yang sedang dilaksanakan oleh kita semua ini. Anak-anakku sekalian, perlu diingat bahwa tujuan diadakan kegiatan LDKS ini bukan untuk hal yang sederhana, bukan untuk bercanda dan juga main-main ya. Tapi perlu Bapak sampaikan bahwa LDKS dalam sisi keorganisasian OSIS adalah salah satu agenda kaderisasi, gerbang awal menuju kepemimpinan yang ada di organisasi OSIS ataupun MPK ataupun pramuka yang dimiliki oleh SMP IT Al-Izzah. Ya, jadi kegiatan LDKS ini menjadi penunjang untuk
kalian bisa lebih aktif dan berkiprah di organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Lebih dari itu, Bapak berharap tentu dengan ilmu dasar kepemimpinan yang nanti kalian akan dapat, kelak kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masanya yang berbekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang Bapak bisa sampaikan. Tetap semangat, juga serius dalam mengikuti kegiatan LDKS ini. Bapak selaku pembina OSIS menunggu calon pemimpin-pemimpin baru untuk mengisi pos-pos yang ada di kepengurusan organisasi OSIS, MPK, dan juga pramuka yang ada di sekolah SMP Taliza. Sukses selalu buat kalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Taliza, Ibu Sulkiah MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita sanjungkan kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ibu yang soleh dan salihah, apa kabar kalian di sana? Ibu selalu berdoa semoga kabar kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang hebat, tanpa terasa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2020. Tentu ini adalah kegiatan rutin untuk kalian menjadi modal dasar menjadi pribadi atau pemimpin-pemimpin hebat. Ibu berharap sesuai dengan tema kita hari ini, semoga kalian bisa menjadi pemimpin hebat walau dalam masa pandemi seperti ini. Anak-anak ibu yang hebat, sesungguhnya pemimpin hebat itu minimal ia harus memiliki beberapa karakter. Yang pertama, ia harus memiliki karakter sidik atau jujur. Jadilah kalian seorang pemimpin yang jujur. Katakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Jujurlah dalam melakukan segala sesuatu, karena ibu yakin dengan kejujuran hidup kalian akan berkah. Yang kedua, jadilah kalian pemimpin yang amanah. Kalian dapat dipercaya dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, kalian bisa memiliki pribadi yang tabligh atau menyampaikan. Sampaikan juga segala sesuatu yang baik itu dengan kebaikan dan juga dengan penuh hikmah kepada siapapun. Juga seorang pemimpin pun kita harus menjadi pemimpin yang cerdas atau fatanah. Karena dengan pemimpin yang cerdas, insya Allah segala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Maka teruslah kalian semangat mencari ilmu, semangat terus untuk memperbaiki diri, dan semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan LDKS SMP IT Al-Izzah tahun 2020 saya buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ananda Reski Muhammad Ilham Amnur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنات من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, semangat untuk LDKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan LDKS 2020 telah selesai. Mari bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Masih pada semangat ya? Kali ini di LDKS 2020 ini ada dua materi. Yang pertama ada materi tentang kepemimpinan dan yang kedua ada tentang manajemen waktu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Dan jangan lupa minum vitaminnya biar sehat selalu. Apalagi di tengah pandemi kayak gini ya kan. Jangan sampai sakit-sakit loh. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Audi Pratiwi, biasa dipanggil Kak Aul. Alhamdulillah jabatan kakak di sini sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2019-2020. Salam kenal semuanya. Selamat datang di acara latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Italiza tahun 2020. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian kegiatan LDKS kali ini. Masih semangat kan ya sampai detik ini? Harus semangat. Masa muda dihabiskan dengan rebahan doang, waduh ruginya. Nah, kakak mau nanya deh sekarang. Menurut kalian kepemimpinan itu apa sih? Betul sekali. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Loh kak, kok segitu doang sih penjelasannya? Yang lengkap dong, saya masih penasaran nih. Kakak udah ngundang nih pemateri yang lebih tahu tentang dunia-dunia kepemimpinan. Ini dia kurikulum vitae-nya. Pada penasaran kan setelah melihat kurikulum vitae-nya? Langsung aja deh kita undang. Silakan Pak Irfan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, peserta LDKS tahun 2020, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena atas karunia hidayah kita bisa melaksanakan kegiatan dasar kepemimpinan siswa. Ya, kaderisasi kepemimpinan yang ada di sekolah kita pada kesempatan kali ini meskipun dalam suasana pandemi dan juga dilakukan secara online ataupun daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Salat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada baginda besar Nabiyana wa Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah hasanah buat kita semua, suri tauladan yang setiap gerak-geriknya kita contoh, yang setiap ucapannya kita retweet, dan juga kita tentu berharap untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita coba akan sedikit untuk berdiskusi dan juga nanti kalian akan mendapatkan materi salah satu penunjang di kegiatan LDKS ini, yakni tentang pemimpin dan kepemimpinan. Anak-anakku sekalian, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman atau berkata kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi khalifah atau pemimpin.
Dari ayat tersebut bisa dimaknai bahwa Allah ingin menjadikan manusia, khususnya dalam konteks ini Nabi Adam pada waktu itu, yakni menjadi pemimpin di muka bumi. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebenarnya sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30, terlahir ke dunia ini menjadi seorang pemimpin. Posisi apapun kita sekarang, mungkin kalian yang sekarang sebagai pelajar, sebagai anak ya dari keluarganya masing-masing, itu juga sebenarnya adalah seorang pemimpin. Ya, setiap manusia adalah pemimpin. Mungkin ada pemimpin dalam hal negara, yakni presiden. Ada yang ruang lingkupnya provinsi, gubernur. Lebih kecil lagi di tingkat kota atau kabupaten, wali kota ataupun bupati. Tingkat lebih kecil lagi ada camat, ada lurah, ada ketua RW, ada ketua RT, bahkan sampai ada pemimpin keluarga, yakni para ayah ya. Atau bahkan kalau kita soroti lagi lebih kecil, kita sendiri adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Begitu. Jadi kita semua terlahir memang sebagai seorang pemimpin. Anak-anakku sekalian, pemimpin adalah satu hal yang wajib dan penting untuk ada dimanapun itu. Dalam Islam, dalam satu kisah ketika Rasulullah SAW wafat, waktu itu para sahabat terlebih dahulu untuk bagaimana menemukan atau bermusyawarah mencari pemimpin pengganti Rasulullah, ketimbang atau dibanding mengurusi jenazah Rasulullah. Ya, jadi para sahabat ketika Rasulullah wafat, yang pertama kali hendak dilakukan adalah memikirkan tentang masa depan umat. Harus ada pemimpin selanjutnya pengganti Rasulullah. Ya, setelah ketemu pemimpin, waktu itu kita tahu Abu Bakar As-Siddiq yang aklamasi, yang langsung ditunjuk oleh para sahabat untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Barulah para sahabat mulai mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Ini menandakan satu hal yang penting, pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin begitu. Kemudian kita tahu juga bahwa dalam ajaran Islam ada yang namanya safar atau perjalanan. Rasulullah mengajarkan, dalam Islam diajarkan bahwa ketika kita sedang berperjalanan atau sedang safar lebih dari satu orang, maka dianjurkan untuk menunjuk salah satu di antaranya menjadi pemimpin. Kalau ada dua orang yang sedang mengadakan perjalanan, misal lagi akan ke Jakarta atau kemanapun itu, ada dua orang atau lebih, tunjuklah salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Pentingnya untuk ada pemimpin bahkan ketika safar begitu. Karena dengan pemimpin itu nanti akan berorganisasi, berkoordinasi, kemudian juga mungkin akan tanggung jawab terkait dengan perjalanan yang sedang dilakukan. Jadi sangat luar biasa posisi pemimpin dari segi pandangan Islam yang perlu ada dimanapun itu. Dalam sudut pandang yang lain, pemimpin juga kita rasakan perlu sekali begitu. Coba kita bayangkan pemimpin-pemimpin manakala tidak ada ya, akan kesulitan tentu. Kalau negara kita tidak ada pemimpinnya, tidak ada presidennya, akan kesulitan untuk bisa menjalankan roda pemerintahan negara kita. Kemudian kalau tidak ada pemimpin dalam keluarga misalnya, lalu siapa yang bisa memutuskan suatu hal dalam kebutuhan ataupun tentang urusan-urusan keluarga itu? Dan bukan cuma untuk manusia, di dalam kehidupan hewan pun kalau kita perhatikan ada pemimpinnya. Pernah nggak kalian perhatikan ada komunitas semut, ya, komunitas semut, mungkin kalian pernah lihat di tembok atau di dinding atau di pohon, ya, atau dimanapun itu biasanya ada tuh di antara mereka komunitas semut itu yang kita lihat punya tipe ataupun sosok pemimpin di antara mereka. Oke, kalau kita mau sebut misalnya ratu semut kayak gitu kan, atau raja hutan bahkan kayak gitu. Pemimpin dari hewan-hewan yang ada di hutan, ada rajanya, artinya ada pemimpinnya, ya.
Hewan pun mereka punya insting, dengan instingnya tahu kebutuhan mereka, dengan jumlah yang lebih dari satu itu harus menemukan pemimpin begitu. Jadi anak-anakku sekalian, berbicara tentang diri kita yang notabene adalah sudah Allah tetapkan sebagai pemimpin di muka bumi ini, ditambah lagi kita juga tahu bahwa pentingnya pemimpin itu dimanapun, dalam lingkup apapun, maka sudah barang tentu Bapak berharap dari kalian semua aware, sadar akan hal itu, bahwa kita adalah pemimpin dan kita siap untuk memimpin, lebih-lebih memimpin diri kita. Ya, baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah banyak singgung tentang betapa pentingnya, betapa vitalnya perlu seorang pemimpin di setiap aspek, di setiap sendi kehidupan ya. Maka tiba kita pada satu kesimpulan, jadi apa itu pemimpin? Ada dua kata sebenarnya, apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan. Ya, kita coba akan kerucutkan pemimpin dan kepemimpinan. Ini dua hal yang berbeda tapi saling menunjang antara satu dengan yang lain. Antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu orangnya. Ya, orangnya. yakni orang yang mengendalikan, orang yang bisa memimpin itu sendiri ya, memimpin dua orang, memimpin satu orang atau lebih. Itulah pemimpin, orangnya. Orang yang mengendalikan, orang yang mempengaruhi, orang yang memutuskan satu atau lebih banyak orang. Itu adalah pemimpin. Sementara kepemimpinan itu adalah sifatnya. Sifat dari pemimpin itu, kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan orang itu? Artinya pemimpin itu bagaimana kemampuan dia memimpinnya. Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan jadi? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mengkoordinasikan ya, dua orang atau lebih, satu orang atau lebih, atau lebih banyak orang untuk mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya. Itu kemampuan. Jadi pemimpin orangnya, orang yang memimpin orang lain, sementara kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin itu untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Situ bedanya ya, pemimpin dan kepemimpinan. Jadi diri kita tadi Bapak sudah sampaikan secara kodrat dan irodah adalah seorang pemimpin. Maka kepemimpinan yang mungkin harus kita asah ya, kepemimpinan kita yang harus kita asah, yang harus kita dalami lagi sehingga menjadi pemimpin yang ideal. Anak-anakku sekalian, kalau kita tinjau dari segi bahasa, kalau kita alih bahasakan, pemimpin itu dalam bahasa Inggris leader ya. Dalam bahasa Inggris pemimpin itu leader. Leader itu orangnya gitu. Lead artinya memimpin. Lead memimpin, leader orang yang memimpin. Kalau kepemimpinan berarti leadership. Oke, secara bahasa pemimpin tadi asal usulnya adalah lead, memimpin. Lead, L E A D. Ada 4 huruf. Lead, L E A D. Ternyata kalau kita pretelin satu-satu huruf-huruf ini menjadi satu hal yang menarik. Dari kata lead ya, L. Pemimpin itu harus punya loyalty. Loyalty ya. Dia harus loyal terhadap apa yang dia pimpin begitu. Pemimpin harus loyal, loyalty. Kemudian selanjutnya pemimpin itu harus educate, harus memberikan pembelajaran dan pelajaran kepada yang dipimpin. Artinya memberikan ilmu kepada yang dipimpin. Ya, dia harus bisa memberikan sesuatu yang menjadi input buat yang dipimpinnya. Kemudian lanjut ke huruf A. A ini advice atau nasihat ya, saran. Pemimpin yang baik itu
juga harus bisa bagaimana caranya memberikan solusi, nasihat, saran kepada yang dipimpinnya. Ya, manakala menemukan satu masalah atau kebuntuan dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir huruf D. D ini adalah disiplin, ya. Jadi seorang pemimpin sudah otomatis barang tentu akan diikuti, ditiru oleh yang dipimpinnya, maka harus juga menunjukkan sikap kedisiplinan sebagai seorang pemimpin. Mana mungkin seseorang yang menjadi pemimpin itu memberikan suri tauladan yang buruk, ya, dia tidak disiplin, tentu yang akan dia pimpin juga akan meniru ketidakdisiplinan dari pemimpinnya, begitu. Jadi tadi lead itu kalau kita bedah masing-masing hurufnya, L adalah loyalty, pemimpin harus punya sikap loyal terhadap bawahannya, terhadap yang dia pimpin. Kemudian E adalah educate, artinya harus bisa memberikan ilmu baru kepada yang dipimpinnya. Kemudian A ya, advice, memberikan saran, solusi dan juga jalan keluar. Dan yang terakhir tadi D, disiplin. Seorang pemimpin harus berjiwa disiplin agar menjadi contoh dan teladan yang baik buat yang dipimpinnya. Anak-anakku sekalian, ada 3 teori yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwa pemimpin itu ada secara bakat atau dia diperoleh melalui ilmu. Nah, ini menarik. Teori kepemimpinan yang berpendapat bahwa pemimpin itu adalah bakat alami yang memang berasal dari diri sendiri, ini disebutnya teori genetis, ya. Orang yang berpaham teori genetis menganggap bahwa orang itu kalau memang sudah punya bakat kepemimpinan tidak perlu dibentuk, memang sudah dari awalnya dilahirkan dengan bakatnya sebagai seorang pemimpin, begitu. Ya, dia begitu lahir punya jiwa kepemimpinan. Dari kecil belum diajarkan tentang apa itu kepemimpinan dan lain sebagainya, udah kelihatan di tengah-tengah temannya, ya, mungkin bisa mengkondisikan, bisa memimpin, bisa nasehatin dan lain sebagainya itu. Tanpa dididik, tanpa dibentuk, lahir bakat kepemimpinan dari dirinya. Ini teori genetis, ya, berasal dari gen. Bawaan dari lahir, kepemimpinan itu dia peroleh, begitu. Tapi juga ada teori yang kedua mengatakan bahwa pemimpin itu tidak lahir begitu saja. Pemimpin itu harus dibentuk, harus diberi ilmu, harus difasilitasi untuk menjadi pemimpin, begitu. Ini teori sosial, ya, teori sosial, lawan dari teori genetis tadi. Kalau teori genetis beranggapan bahwa sudah dengan diri sendiri, ya, dengan otomatis dia mendapatkan kepemimpinan, ya, sifat kepemimpinan itu, jiwa pemimpin itu dari semenjak lahir. Sementara teori sosial mengatakan sebaliknya, tidak, semua orang dilahirkan pertamanya netral dulu, tergantung orang itu membentuk diri sendiri atau ada orang lain nggak yang turut serta membentuk dia menjadi seorang pemimpin, ya. Ada juga teori yang ketiga, teori gabungan antara ekologis, ya, teori ekologis, gabungan dari sosial dan juga genetis, berpendapat bahwa orang itu memang dari asalnya punya bakat, punya kemampuan untuk memimpin, tapi juga perlu untuk dikembangkan, difasilitasi agar bakat dan kemampuan yang terlahir pada dirinya itu terus berkembang sehingga lebih sempurna dan juga lebih muncul jiwa kepemimpinan, sikap pemimpinnya, begitu. Jadi kalau Bapak secara pribadi berpendapat ini teori ketiga ini memang mengakomodir teori-teori yang ada, teori genetis dan juga teori sosial, bahwa masing-masing dari kita itu punya bakat secara naluri, alamiah, secara fitrah yang Allah sudah kasih menjadi seorang pemimpin. Ya, tadi Bapak sebutkan, baik itu dalam lingkup besar atau minimal memimpin diri sendiri. Tetapi juga ini tidak cukup, perlu ada ilmu, perlu ada fasilitas untuk memfasilitasi yang Allah sudah anugerahkan kepada diri kita, jiwa pemimpin itu, agar lebih berkembang, akan lebih sangat
terasa ya, akan juga terlihat dan juga nampak begitu. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak kira ini momentum yang tepat kita mengadakan kegiatan namanya LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, dalam rangka untuk mengembangkan jiwa-jiwa kepemimpinan yang mungkin sudah dari lahir Allah anugerahkan kepada kita semua. Maka dari itu, kalian sebagai pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang, untuk jangan alergi dengan yang namanya berorganisasi, kemudian juga pembentukan kepemimpinan, karena sejatinya ini adalah fasilitas menuju satu tahap menjadi manusia yang paripurna, yakni orang yang mampu memimpin kepada perubahan yang lebih baik, khususnya untuk diri kita sendiri, lebih-lebih untuk kepentingan bangsa dan negara dan juga agama Islam yang kita cintai ini. Barangkali itu materi yang Bapak bisa sampaikan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Semoga kita semua bisa membentuk dari hari ke hari, waktu ke waktu, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas. Barangkali itu, selanjutnya mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi. Mudah-mudahan lebih mengembangkan wawasan dan juga materi tentang pemimpin atau kepemimpinan ini. Baik, terima kasih kepada Pak Irfan yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat ya tadi. Masya Allah sekali, semoga dapat tersampaikan oleh teman-teman di rumah sekalian. Jadi Pak Irfan tadi bilang kalau misalnya leadership itu awalnya dari lead. Lead itu loyalty, education, advice, dan disiplin. Dan jadi yang mau jadi pemimpin harus punya tuh sikap-sikap kayak gitu, oke? Ya. Oke. Nah Pak, jadi ada kawan-kawan di rumah juga nih yang nanya tentang kepemimpinan juga, seputar kepemimpinan ya teman-teman. Jadi ada yang mau nanya nih, kan tadi boleh. Ada yang singgung tentang tipe ideal pemimpin itu ya? Iya. Jadi saya pengen nanya nih, tipe-tipe pemimpin yang baik, yang ideal gitu, seperti apa sih Pak? Iya. Jawab nih ya, nanya berarti dijawab ya. Ya, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, tadi sebagaimana yang Bapak sudah singgung tentang pemimpin ideal, ditanyakan bagaimana sih sosok pemimpin ideal. Tentu kalau pertanyaannya bagaimana, berarti jawabannya uraian ya. Tapi kalau siapa sih sosok ideal, maka tentu sudah pasti dengan keyakinan hati kita jawab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sosok ideal. Lalu kita lihat saja bagaimana kepemimpinan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk menjadi sosok pemimpin yang ideal. Rasulullah itu luar biasa. Tadi teori yang sudah Bapak sampaikan, teori bakat dan juga dilatih langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril hingga menjadi sosok seorang pemimpin yang ideal. Dimana kita tahu beberapa kisah yang dinukil oleh para ulama bahwa Rasulullah itu untuk menjadi pemimpin yang ideal tentu punya sikap bijaksana ya, punya sikap adil dan bijaksana. Salah satu kisah misalnya, jauh sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, ada satu konflik di Mekah khususnya, ketika orang-orang Mekah pada saat itu ingin menaruh Hajar Aswad ya, menaruh kain Ka'bah, menaruh Hajar Aswad menggunakan kain Ka'bah kayak gitu. Di antara mereka saling rebutan siapa yang paling pantas untuk menempatkan posisi batu Hajar Aswad itu di kain di Ka'bah itu. Jadi satu suku mengatakan kami suku yang terbaik, maka kami yang harusnya meletakkan batu Hajar Aswad itu ke tempatnya. Tapi satu suku yang lain pun mengklaim demikian begitu. Lalu mereka sepakat berpendapat bahwa bagaimana kalau seandainya kita tunggu saja dari arah sana siapa orang yang datang ke sini, maka kita kasih ke orang tersebut kesempatan yang istimewa ini untuk menaruh Hajar Aswad pada tempatnya. Ternyata
Rasulullah yang datang gitu kan, Rasulullah SAW yang datang. Kemudian Rasulullah disampaikan tentang tadi konflik siapa yang lebih berhak untuk menempatkan batu Hajar Aswad. Tapi dengan bijaksana dan adil Rasulullah bilang, tidak saya yang menempatkan, tapi kita semua. Bagaimana caranya? Yakni dengan masing-masing suku. Waktu itu kebetulan yang konflik ada 4 suku. Masing-masing suku memegang ujung-ujung kain dari kain yang akan digunakan untuk mengangkat batu Hajar Aswad itu. Masing-masing kepala suku mengangkat ujung-ujung kainnya dan bersama-sama meletakkan kembali Hajar Aswad kepada tempatnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sosok pemimpin ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah mampu adil dan bijaksana, ya. Kemudian yang lain kalau disebutkan contohnya misal betapa Rasulullah adil kepada para sahabatnya, adil kepada para istri-istrinya, begitu ya. Satu hal yang jarang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin mungkin yang ada di era sekarang. Kemudian juga tipikal pemimpin ideal adalah dia egaliter, mau mendengar, kemudian juga menerima saran, menerima kritik, ya, menerima pendapat, tidak totaliter yang mau sekehendak sendiri tanpa mengabaikan dari masukan-masukan bawahan-bawahannya atau yang dia pimpin. Ya, itu juga satu hal yang perlu ada di dalam diri seorang pemimpin, yakni egaliter ataupun mampu demokratis, ya, secara bahasa kita demokratis, artinya mau mendengar, mau menerima masukan, kemudian juga tidak anti kritik dan juga tidak anti masukan. Dia anggap masukan dan kritik itu bagian untuk membangun organisasinya, membangun yang dia pimpin, begitu. Jadi setidaknya Bapak sebutkan ada 3, ya. Pemimpin ideal itu harus bijaksana, harus adil, dan juga harus demokratis atau egaliter. Begitu kurang lebih. Nah, baik, terima kasih Pak. Jawabannya yang sangat Masya Allah tadi ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Bagaimana cara numbuhin jiwa kepemimpinan di usia kita yang masih labil seperti ini? Ya, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Harusnya dikasih hadiah ya buat yang nanya ya. Jadi pemimpin di masa kalian ketika lagi belajar, khususnya dalam hitungan usia kalian ini berarti masuk usia remaja ya. Usia remaja, kita tahu di Indonesia ini bonus demografi bahwa di Indonesia akan nanti banyak generasi-generasi muda yang akan mengisi pos-pos kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Betul sekali, harus dimulai dari sedini mungkin jiwa pemimpin itu kita kembangkan, kita munculkan, kita asah, begitu. Khususnya buat kalian yang sekarang berada di bangku SMP, ini juga bukan berarti tidak bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan, gitu. Kita tahu memang di masing-masing kelas ada struktur kelas yang disebut sebagai ketua kelas atau KM, ya, itu fasilitas yang diberikan oleh wali kelasnya untuk menumbuh kembangkan diri menjadi seorang pemimpin di kelasnya. Tapi bukan berarti yang bukan KM itu tidak bisa mengembangkan diri menjadi pemimpin. Banyak fasilitas lain yang kalian juga bisa lakukan. Tadi Bapak bilang pemimpin itu bahkan lingkup kecilnya sampai diri sendiri pun adalah objek untuk dipimpin, ya. Jadi kalau kalian mungkin saya harus mimpin diri sendiri Pak, berarti iya. Bagaimana kalian bisa bertarung secara di dalam diri, misal ketika ada tugas dari guru, dari sekolah, kalian harus bisa memimpin diri sendiri untuk menang, mengalahkan hawa nafsu tidak mengerjakan tugas misalnya. Misalnya habis belajar, kemudian ada tugas untuk mengevaluasi materi yang sudah diberikan. Itu di dalam diri kalian misalnya ada konflik batin, nih saya ngerjain tugas apa saya harus istirahat ya, saya tinggalin aja tuh tugas. Bagi seorang pemimpin diri sendiri, dia harus bisa membawa dirinya sendiri ke satu hal yang positif, begitu kan. Jadi mengerjakan tugas pun itu bagian dari dia bisa mampu memimpin dirinya sendiri untuk mengalahkan hawa nafsu, begitu. Hal yang lain
Misalnya Bapak yakin nanti pada saat belajar, kalau sudah dalam kondisi normal, banyak juga aktivitas yang melibatkan kelompok. Misal dalam satu kelas oleh gurunya itu dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya ada juga yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin ya, pemimpin kelompoknya. Maka dia bisa menunjukkan ataupun bisa mengasah bakat untuk bisa menjadi pemimpin kelompok yang ideal. Yang lebih luas di sekolah kita, di tingkat SMP itu anak-anakku sekalian ada organisasi siswa ya, ada OSIS, ada MPK, ada Pramuka. Di situ juga memfasilitasi untuk orang yang ingin belajar atau ingin mengasah jiwa kepemimpinan, silahkan ikut gitu. Nah itu kan di masa sekolah. Jadi OSIS adalah atau organisasi yang ada di sekolah, tadi OSIS, MPK, kepramukaan adalah wahana untuk membentuk karakter seorang pemimpin. Termasuk kalian juga yang ada di rumah, yang kelas 7, yang kelas 8, nanti insya Allah sebentar lagi akan banyak ajang untuk bisa bergabung di organisasi, di OSIS, MPK, di Pramuka, menjadi kepengurusan penggalang di Pramuka. Itu bisa kalian maksimalkan, bisa kalian manfaatkan untuk menjadi ajang membentuk karakter kepemimpinan di masa sekolah, khususnya di SMP sekarang ini. Begitu kurang lebih Aul gitu. Terima kasih Pak Ivan, semoga tersampaikan dengan baik ya. Oke, kakak punya quotes nih untuk kalian semua. Great leadership usually start with a willing heart, a positive attitude and a desire to make a difference. Kepemimpinan yang hebat biasanya dimulai dari kesediaan hati, sikap yang positif, dan keinginan untuk membuat perubahan. Masya Allah. Alhamdulillah, materi pertama kita sudah selesai. Selanjutnya mari kita simak materi kedua tentang manajemen waktu yang akan dipandu oleh Kak Faisha. Ini dia CV-nya. Assalamualaikum teman-teman semua. Masih semangat ya untuk melanjutkan materi kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Mas. Kalian bisa manggil saya Kaica. Alhamdulillah sekarang saya sedang mengemban amanah untuk menjadi Wakil Ketua OSIS masa bakti 2019-2020. Nah, materi kali ini adalah tentang manajemen waktu yang akan disampaikan oleh Ibu Tita Sintawati. Berikut adalah CV-nya. Baiklah, langsung saja kita panggilkan Ibu Tita Sintawati, SIP MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua yang ibu cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul secara virtual karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka. Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpah kepada kedua hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Anak-anakku semua yang ibu banggakan, alhamdulillah pada hari ini Ibu Tita mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang manajemen waktu dalam kegiatan LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa tahun 2020. Ini merupakan agenda rutin yang diberikan kepada siswa dan siswi kelas 7 SMP Al-Izzah dan siswa dan siswi kelas 8 yang baru bergabung dengan SMP Al-Izzah sebagai pembekalan dalam rangka kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat yang nanti kalian akan praktekkan dalam organisasi siswa intrasekolah di SMP Al-Izzah. Sebagai panduan dalam berorganisasi, Ibu akan menyampaikan Quran Surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal.
yaitu batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah saatnya tiba harus menghadap Allah, tidak seorang pun bisa menunda atau ingin mempercepat pelaksanaan dari ajal tersebut. Nah, sekarang apa yang kalian pikirkan saat kalian ingin mengatur waktu dengan baik dan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala? Ajaran Islam, kewajiban seorang muslim adalah memiliki pemahaman untuk menghargai waktu sebagai salah satu bukti keimanan dan ketakwaan. Dalam ajaran Islam, kewajiban seorang muslim adalah memiliki pemahaman untuk menghargai waktu sebagai salah satu bukti keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sadar bahwa pentingnya manajemen waktu atau mengatur waktu, maka tentu kita akan berbuat untuk urusan dunia ini sesuai dengan pepatah seorang penyair, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya di dunia ini, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Subhanallah, maka tepat sekali kalau doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, kita sekarang masuk ke materi tentang manajemen waktu. Tadi Ibu sudah sampaikan landasan hukum bagaimana yang namanya mengatur waktu itu di dalam Al-Quran banyak sekali difirmankan oleh Allah. Ibu ambil contoh misalkan doa yang suka kalian bacakan ketika selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, wal 'as, demi waktu, atau wal laili idza yaghsha, demi malam yang menutupi, atau wasyamsi waduhaha, demi waktu duha, atau wal fajr, demi waktu fajar. Itu semuanya adalah janji-janji Allah, sumpah-sumpah Allah tentang bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah bisa mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah efektif dalam mengatur waktu. Di sini yang pertama, kalian harus bisa mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang bermanfaat. Saat ini pembelajaran kita daring. Orang tua mengamanahkan kepada kita untuk pembelajaran, untuk kebutuhan pembelajaran dengan adanya gadget atau HP yang kalian pegang. Itu bagaimana kalian harus melaksanakan amanah itu sesuai dengan tugasnya dan fungsinya. Yang kedua, menggunakan satu waktu untuk banyak kegiatan. Subhanallah, kalian nanti kalau mendapatkan amanah menjadi pengurus OSIS, nanti banyak sekali pekerjaan yang harus kalian lakukan. Di satu sisi kalian harus belajar untuk mencapai target yang kalian inginkan. Di sisi lain juga kalian mendapatkan amanah sebagai pengurus OSIS yang harus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, bagaimana kalian nanti dituntut untuk bisa mengatur waktu sehingga belajar kalian sukses, organisasi pun sukses. Yang ketiga, memilih waktu-waktu yang mempunyai keutamaan. Luar biasa. Kalau kita sudah memanage waktu dengan baik, kita sudah memapping waktu-waktu kita setiap hari, setiap bulan, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Itu luar biasa bagaimana kalau kita bisa komitmen dengan waktu yang sudah kita tentukan. Misalkan, hari ini kalian di sekolah ada ulangan. Nah, tetapi ada pekerjaan lain yang memang tidak bisa ditunda berkaitan dengan kepengurusan OSIS di sekolah. Nah, waktu-waktu afdol atau waktu-waktu yang mempunyai keutamaan harus kalian jalankan. Contohnya, waktu sebelum kalian berangkat ke sekolah, waktu setelah sholat subuh, kalian manfaatkan waktu itu untuk belajar, mengulang pembelajaran sehingga semoga Allah memberikan kemudahan saat nanti kalian mengerjakan soal-soal ulangan yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah. Atau misalkan pada saat Ramadan, Allah memberikan waktu yang utama, ada malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu yang utama itu dengan hal-hal yang positif, dengan ibadah yang maksimal ya, sehingga
malam Lailatul Qadar pada saat bulan Ramadan itu bisa kalian raih. Yang keempat, membagi waktu dalam berbagai kegiatan. Nah, ini pentingnya bagaimana kita mengatur waktu. Kita sudah memapping kegiatan dengan waktu-waktu yang sudah kalian tentukan. Intinya kalian harus komitmen membagi waktu dalam berbagai kegiatan tersebut. Ambillah waktu istirahat untuk mengumpulkan tenaga. Subhanallah, Allah sudah memberikan waktu malam kepada kita untuk memberi hak kita kepada jasad kita, kepada badan kita untuk beristirahat. Jangan sampai kalian menyelisihi aturan yang sudah dibuat oleh Allah, mengubah pola hidup. Malam kalian tidak istirahat, siang kalian dipakai istirahat. Tidak seperti itu. Kebanyakan dari kita sekarang ketika kita banyak memegang HP karena alasan pembelajaran, kalian sampai larut malam memegang HP, mengisinya dengan hal yang tidak bermanfaat. Itu luar biasa. Itu akan merusak yang namanya pola tatanan hidup kalian. Saat pagi kalian harus belajar di sekolah, kalian ngantuk, kalian tidak segar lagi. Nah, bagaimana di sini kalian bisa mengambil waktu istirahat itu untuk mengumpulkan tenaga. Di siang hari kita bisa beraktivitas dengan maksimal, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Saatnya waktu istirahat kalian pergunakan juga untuk beristirahat. Kemudian mengerjakan pekerjaan pada waktunya. Yang Ibu ingatkan, kalian jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Ya, pada saat ini kalian ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kerjakanlah. Jangan sampai menunda untuk besok. Memilih amalan dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketujuh, bagaimana cara memilih waktu yang efektif, yaitu memilih amalan dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu subhanallah, kita jadikan moto ini sebagai moto hidup kita. Aktivitas kita senantiasa bermanfaat buat orang lain. Yang kedelapan, menggunakan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan program dengan konsisten. Jadi kalau tadi kita punya waktu, jangan menunda pekerjaan, jangan menyimpan pekerjaan, kita tetap harus konsisten dengan waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian jangan menangguhkan kesempatan di depan mata. Kalau memang pada saat itu kesempatan ada di depan mata kita, harus kalian kerjakan. Jangan sampai kalian menundanya. Dan yang terakhir, berkonsentrasilah pada hasil. Jadi kalian harus memiliki target. Contoh, pembekalan hari ini adalah target kalian pingin menjadi pengurus OSIS, atau lebih tinggi lagi kalian pingin menjadi calon ketua OSIS. Nah, kalian harus bisa mengukur diri dari pembekalan yang dilakukan pada hari ini. Ya, itu tentunya kalau misalkan untuk menjadi pengurus OSIS kalian tidak mampu, tidak bisa dipaksakan. Jadi bagaimana mengukur diri sehingga memang kalian akan mampu melaksanakan tugas-tugas yang nanti harus kalian emban sebagai pengurus atau sebagai ketua atau sebagai wakil ketua. Apapun jabatan yang kalian lakukan, niatkan lillahi ta'ala untuk memaksimalkan kerja dengan baik. Apakah waktu itu penting? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Al-Quran mengingatkan tentang waktu. Allah sudah bersumpah dengan waktu. Kemudian Al-Hadis juga yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan tergelincir kedua kaki manusia kecuali setelah ditanya 4 hal. Tentang umurnya, bagaimana dia habiskan, masa mudanya untuk apa dia manfaatkan, hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, serta ilmunya apa yang dia perbuat dengan ilmunya tersebut. Subhanallah, waktu itu sangat penting. Kemudian kalau kita kaitkan juga dengan peringatan yang diberikan dalam sebuah hadis, ingatlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, yaitu waktu Allah memberikan sehat sebelum kita sakit, waktu Allah memberikan masa muda kepada kita sebelum kita tua, waktu Allah memberikan kekayaan kepada kita sebelum kita miskin, ketika Allah memberikan lapang kepada kita sebelum datang kesempitan, dan Allah memberikan hidup kepada kita sebelum kematian. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan 5 waktu itu sebelum datang yang 5. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Mengapa kita harus mengatur waktu? Karena
Di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama dalam mengatur waktu adalah harus menentukan prioritas kegiatan, aktivitas dalam kehidupan. Kemudian harus mencapai target dengan cepat, tepat, dan baik, meningkatkan kapabilitas atau kemampuan, dan mengefektifkan waktu yang luang, serta meminimalisir pemborosan tenaga, dana, dan waktu. Bagaimana itu? Mengapa kita harus bisa mengatur waktu? Selanjutnya, strategi manajemen waktu. Ada strateginya bagaimana kita manajemen mengatur waktu. Yang pertama harus ada planning atau perencanaan, menentukan prioritas, mencakup tujuan baik secara pribadi maupun sosial. Kemudian ada tujuan yang jelas, kemudian tujuan tersebut bisa dievaluasi, optimis, dan punya jangka waktu. Yang kedua, pada saat pelaksanaan atau pada saat executing, perhatikan jadwal harian kalian. Mulailah menuntaskan pekerjaan, jangan sampai kalian menunda pekerjaan. Selesaikan tugas pada waktunya dan bersabar dalam mengatur waktu. Untuk kegiatan evaluasi, controlling, yaitu kalian harus bisa mengontrol, mengevaluasi kegiatan harian kalian, kegiatan pekanan kalian, kegiatan bulanan, sampai kegiatan tahunan kalian. Jawaban pertanyaan di awal yang muncul, apa yang ada dalam pikiran kalian untuk mengatasi kendala dalam mengatur waktu dengan tetap kita mengharapkan ridho Allah? Yang pertama adalah membuat tabel. Yang kedua, isi tabel tersebut dengan keterangan kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya, jam 4 sampai jam 5 kalian melakukan aktivitas ibadah. Jam 5 sampai jam 6 belajar. Nah, ini tadi salah satu bentuk bagaimana kita memprioritaskan waktu-waktu unggulan untuk bekerja, untuk belajar. Jadi jam 5 ba'da subuh sampai jam 6 belajar. Jam 6 sampai jam 6.30 persiapan berangkat sekolah. Jam 6.30 sampai jam 15 kita berada di sekolah. Jam 15 sampai jam 4 sampai jam 16 ibadah sholat asar. Jam 16 sampai jam 18 istirahat. Nah, penggunaan HP dalam hal ini, penggunaan gadget yang diamanahkan oleh orang tua kalian bisa diisi oleh hal-hal yang positif pada saat kalian memegang HP tersebut di saat istirahat. Game oke, nggak apa-apa dipakai. Tapi dengan HP juga, melalui HP juga kita dapat mencari informasi tentang ilmu pengetahuan yang kalian inginkan pada saat pembelajaran di sekolah, untuk browsing informasi dan lain-lain. Itu silakan digunakan pada saat istirahat. Jam 18 sampai jam 19.30 ibadah, kita sholat maghrib sampai isya. Jam 19.30 sampai 21 kembali belajar. Jam 21 sampai jam 4 istirahat tidur. Nah, semoga di waktu tidur tersebut kalian betul-betul bisa mendapatkan waktu yang bagus, waktu yang sangat berkualitas untuk kalian istirahat, sehingga memberikan hak kepada badan kita untuk betul-betul beristirahat, tidak bekerja, tidak belajar, tetapi insya Allah nanti kita akan bangun pada saat pagi hari dengan kondisi badan yang sehat dan segar, bugar. Pertanyaan pertama dari Gifarina Azahra, kelompok 7. Bagaimana cara kita membagi waktu antara organisasi dan pembelajaran di sekolah? Lalu pertanyaan kedua dari Nadine, kelompok 4. Mengapa kita harus memanage waktu? Apa jadinya jika kita tidak bisa memanage waktu? Bisa Bu Tita jawab? Langsung ya, terima kasih Kak Ica yang sudah menampung beberapa pertanyaan dari siswa kelas 7 dan kelas 8 barangkali yang mengajukan pertanyaan. Tadi ada 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama tentang bagaimana cara kita membagi waktu antara organisasi dan pembelajaran di sekolah. Subhanallah, pertanyaannya bagus sekali. Tadi Ibu sudah menyampaikan tentang bagaimana kita cara mengatur waktu. Nah,
tentunya organisasi di sini adalah organisasi yang kalian ikuti, organisasi siswa intrasekolah, berarti OSIS ya nak ya. Organisasi OSIS yang ada di sekolah, dan bagaimana cara membagi waktunya antara tugas organisasi dengan tugas belajar sebagai siswa di SMP Taliza ini. Yang pertama tadi sudah Ibu sampaikan, kita harus punya prioritas, harus punya targetan, ya. Kalau prioritas kalian adalah yang dalam hal ini adalah organisasi, maka kerjakanlah yang menjadi prioritas pekerjaan kita pada hari ini. Begitupun kalau prioritasnya adalah pembelajaran di sekolah, prioritaskan. Jadi kalau pada suatu saat yang bersamaan, itu yang menjadi bingung kita, kalau pada saat yang bersamaan ada ulangan harian di sekolah, ada juga tugas organisasi yang harus dijalankan. Itu yang membuat kita kadang bingung. Makanya kita kembali kepada tadi kita sudah dibahas tentang tabel pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi waktu-waktu prioritas, waktu-waktu afdal mana kita bisa belajar itu dilakukan. Misalnya tadi Ibu sudah menjelaskan dari jam 4 sampai jam 5 kalian ibadah, sholat subuh, tilawah, tahajud sebelumnya. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6, nah itu waktu prioritas saat di rumah itu pergunakan sebaik mungkin untuk persiapan ulangan harian di sekolah. Prioritas kita tentunya adalah belajar dulu bagaimana kita bisa mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik. Jadi waktu-waktu untuk belajar di rumah, saat di rumah pergunakan waktu sebaik mungkin. Ya. Insyaallah setelah itu jam 6.30 sampai jam 15 kita kondisi di sekolah. Pada waktu-waktu tertentu kita mengerjakan tugas di sekolah, mengerjakan ulangan harian di sekolah. Dan pada waktu-waktu tertentu pun ketika kita harus diminta untuk bekerja tentang organisasi di sekolah, itu pada saat waktu luang setelah selesai pembelajaran di sekolah. Nah, kita kalau melihat tata tertib sekolah, nah kita hanya boleh di sekolah itu berada sampai jam 5 sampai jam 17. Setelah itu semua sudah tidak ada lagi aktivitas di sekolah. Nah, pada saat kita setelah salat asar jam 3:30 kita beres KBM di sekolah. Itu baru kita mengerjakan tugas-tugas OSIS, tugas-tugas kalian sebagai pengurus OSIS. Jadi bagaimana kita bisa membagi waktu antara organisasi dengan pembelajaran di sekolah. Tetap yang namanya prioritas kegiatan harus menjadi unggulan dalam setiap aktivitas. Kemudian targetnya apa? Kalau kita memiliki target ketika ulangan harian harus mencapai target, mencapai nilai KKM. Upayanya apa? Dilakukan dulu. Begitupun ketika kita punya target OSIS. Kita misalkan dalam target OSIS kita harus membuat program kerja OSIS dalam setahun, harus mengerjakan program-program yang memang sudah ditentukan oleh sekolah, juga tetap harus jalan. Pada waktu-waktu luang di sekolah, silakan mengerjakan tugas dari kalian sebagai pengurus OSIS. Adapun untuk tugas-tugas sekolah itu dimanfaatkan saat waktu prioritas yang ada di rumah. Jadi tidak banyak sekali teman kita yang ketika dia jadi ketua OSIS ternyata dia pun sukses dalam belajarnya. Angkatan berapa Ibu pernah ada? Tuh anak Ibu KM, dia sebagai KM, dia sebagai ketua OSIS, tapi subhanallah dia pun mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Itu luar biasa. Jadi kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan sekolah dengan kepentingan organisasi. Kemudian mengefektifkan waktu yang luang. Nah, pada saat waktu luang, kalau memang diefektifkan dengan belajar untuk persiapan ulangan lebih baik. Begitupun waktu luang untuk mengerjakan tugas-tugas organisasi juga sama. Maka kita tidak membuang-buang waktu saat waktu luang langsung kita kerjakan. Kemudian meminimalisir juga pemborosan tenaga dan waktu. Jadi jangan sampai kita tadi di awal sudah Ibu sampaikan bagaimana kita memiliki tugas untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga tidak ada pemborosan, tidak membuang-buang waktu, tidak mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi betul-betul kita meminimalisir pemborosan tenaga dan waktu sehingga kondisi badan pun kita sehat, ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk kepentingan organisasi dan belajar juga tersedia. Itu barangkali ya untuk pertanyaan tentang bagaimana kita membagi waktu antara organisasi dan belajar dan pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua, ini dari Nadine kelompok 4, mengapa kita harus memanage waktu? Apa jadinya jika kita tidak bisa memanage waktu?
Untuk pertanyaan yang kedua ini juga bagus sekali dari Nadine, terima kasih. Kita melihat dari karakter waktu. Karakter waktu itu yang pertama cepat berlalu. Jadi kita tidak akan memperoleh kesempatan pada waktu itu mengulang lagi pada waktu itu, karena waktu itu cepat berlalu. Terkadang kita suka mendengar celotehan orang, ya nggak terasa ya, padahal Ramadan ini perasaan baru sehari, 2 hari, 3 kita udah mau selesai, udah mau masuk 10 hari terakhir, itu nggak terasa waktu itu. Makanya saat kita mengalami masa-masa dari hari pertama kita puasa, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu betul-betul mengisinya dengan hal-hal yang memang memberikan arti dalam kehidupan kita. Jadi tidak melaluinya begitu saja. Jadi waktu itu cepat berlalu, itu dari karakter waktu. Jadi kalau kita mengapa harus mengisi waktu, jadi kita betul-betul mengisi waktu itu dengan hal yang positif, karena waktu itu cepat berlalu. Kemudian yang kedua, tak tergantikan katanya waktu itu. Jadi kesempatan pada waktu itu yang kita peroleh itu tidak akan terulang lagi. Misalkan pada saat ini kita memperoleh pengalaman tentang pembelajaran bagaimana menjadi seorang penulis yang baik misalkan. Itu waktu itu tidak tergantikan waktu itu tuh untuk mengikuti lagi dengan pemateri yang kita inginkan, dengan pemateri dan materi yang kita inginkan, itu tidak akan tergantikan lagi. Makanya betul-betul kita harus mengefektifkan waktu tersebut. Kemudian nilainya berbeda-beda. Ya, nilainya berbeda-beda. Jadi pada saat kita mengikuti kegiatan memberikan makna yang berbeda dengan pada saat kegiatan lain, pada saat materi yang sama dengan pemateri yang berbeda. Contohnya saja yang Ibu rasakan. Saat pelatihan guru, pematerinya berbeda, tapi materinya sama. Itu nilainya berbeda. Ketika oleh si A begini, oleh si B begini, padahal materinya berbeda. Itu nilainya berbeda-beda. Dan bagaimana kita juga dituntut untuk mengisi waktu tersebut, memaksimalkan waktu tersebut ketika kita bisa diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sehingga bisa menghasilkan yang maksimal. Jadi mengapa kita harus mengatur memanage waktu dengan baik? Karena kalau kita melihat dari karakter waktu cepat berlalu, tak tergantikan, kemudian nilainya berbeda-beda, itu sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika kita dapat kesempatan di depan mata kita. Nah, bagaimana jadinya jika kita tidak bisa memanage waktu? Ya, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, tentunya kita akan menjadi beban terhadap diri sendiri. Ketika kita sudah membuat tabel kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, tetapi kita tidak komitmen dengan tabel yang sudah kita buat, ya, apalagi kita tidak komitmen dengan qadar yang sudah Allah tentukan kepada kita. Misalkan harusnya jam 9 sudah tidur, kita tidak mengikuti jadwal yang sudah kita buat, tidak komitmen dengan jadwal yang sudah kita buat. Artinya nanti kita akan merasakan kalau misalkan pada malam hari yang harusnya istirahat, Allah juga memberikan malam untuk kita beristirahat, kita tidak menggunakannya, itu akan terasa di siang hari itu kelelahan kita itu akan beda. Walaupun tidur siang hari tergantikan, misalkan biasa tidur 7 jam, siang hari itu tidur 7 jam atau lebih dari 7 jam, misalkan 8 jam, 9 jam, itu tetap akan pusing kita tuh. Beda dengan kita saat tidur di malam hari. Waktunya misalkan hanya tidur 5 jam tapi dengan kualitas yang baik, alhamdulillah akan menyegarkan kembali badan kita, karena memang waktunya istirahat malam itu. Siang baru kita beraktivitas. Jadi kalau waktu malam diganti oleh aktivitas karena kita siangnya banyak kegiatan, kemudian yang namanya tubuh kita tuh akan mencapai puncaknya itu kalau kita memang sudah dalam kelelahan. Kalau kita sudah lelah itu nikmat sekali. Kalau kita sudah lapar maka kita nikmat sekali makan itu. Ya, jadi bagaimana kalau jika kita tidak bisa memanage waktu, tentunya kita akan mengalami sebuah kehidupan yang tidak teratur, tidak komitmen dengan jadwal yang sudah kita buat, apalagi dengan firman Allah yang sudah menyampaikan bahwa malam itu untuk istirahat, dipakai untuk main game, main HP dan lain-lain, sehingga siang hari keteteran, dia ngantuk dan lain-lain, mengikuti pembelajaran tidak benar, itu tentu akan berantakan. Jadi kita akan kembali kepada yang namanya targetan kita dalam kehidupan ini, dalam memanage waktu itu tidak mencapai sesuai target yang sudah ditentukan di awal. Itu barangkali Jadi bagaimana kita bisa
mengatur waktu dengan baik. Bagaimana kalau tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tentunya kita tidak akan mencapai hasil yang sudah kita targetkan di awal. Itu barangkali Nak. Oke, itu dia jawabannya ya untuk Nadine dan untuk Kifarina. Semoga terjawab. Intinya kita itu harus pintar-pintar mengatur waktu agar kita jadi lebih disiplin. Belajar menghargai waktu karena kita tidak bisa membeli waktu dan waktu tidak bisa diulang kembali. Baiklah, terima kasih kepada Bu Tita yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat adik-adik semua. Saya Faisal Almas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian LDKS 2020 telah selesai. Selalu jaga kesehatan dan tetap berprestasi meski di tengah pandemi. Saya Fatimah Firuz Kalisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.